Hai semua, ketemu lagi bareng saya Iksan. Jadi guys, di depan kalian saat ini udah ada 4 buah smartphone yang mau saya tunjukin hasil touch sampling rate-nya. Nah, video ini tuh saya buat karena ada beberapa di antara kalian yang minta buat ditunjukin hasil touch sampling rate-nya dari smartphone Redmi Note 10s ini dan juga smartphone Infinix Hot 10s-nya ini. Nah, berhubung saya punya 4 buah smartphone ini dan ya, saya mau jadiin juga sebagai bahan pembanding di antara kalian ya. Karena si Poco X3 Pro ini sudah jelas punya touch sampling rate di kisaran 240 Hz ya guys. Jadi biar kita pastiin aja untuk hasil dari sampling rate-nya nih bahwa adalah angkanya itu benar guys. Nah, jadi sebelum saya lanjutin ke video intinya guys, seperti biasa saya mau ingetin ke kalian buat klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa buat aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian nanti nggak ketinggalan update dari channel ini. Jadi kalau udah, yuk kita tonton video ini sampai selesai guys. Oke, jadi video ini saya mau coba mulai dari smartphone Redmi Note 10s-nya dulu ya guys ya. Dan ya sedikit mohon maaf guys kalau misalkan hasil gambar atau perekam kameranya ini agak sedikit kurang jernih ya. Karena saya menggunakan lensa kamera dari kamera webcam Logitech tentunya guys ya. Jadi ya semoga aja masih bisa tersampaikan pesan dari video ini guys. Nah, sekarang saya mau aktifin dulu ya mode debugging dari si Redmi Note 10s-nya ini. Mau saya register juga di aplikasi ADB Tools-nya dan mau saya ya biar bisa ngasih lihat ke kalian untuk hasil touch sampling rate-nya. Jadi ya mau saya setting-setting dulu dan bakal saya lanjutin lagi guys. Ya, sekarang udah saya aktifin dan sudah saya register di aplikasi ADB Tools-nya ya guys ya, untuk kita lihat hasil touch sampling rate dari smartphone Redmi Note 10s-nya ini. Sebagai contoh untuk sentuhan pertama, nah kalian bisa lihat ya di situ muncul angka-angka yang di sampingnya ada tulisan rate-nya, itu adalah touch sampling rate dari smartphone Redmi Note 10s-nya guys ya. Jadi angkanya itu di kisaran 170-an hingga 190. Dan kita coba cari yang paling besar ya guys ya. Nah, mungkin kita coba buat buka aplikasi Instagram dulu guys, buat kita lihat untuk swipe-swipe-nya itu bisa mendapatkan skor berapa. Kalau saya pantau di sini sih mendapatkan hasil touch sampling rate itu ya hampir rata di kisaran 160 sampai 190 Hz ya guys. Jadi belum nemu angka 200 dari touch sampling rate-nya si Redmi Note 10s-nya ini. Dan disclaimer aja, kalau si Redmi Note 10s ini nggak punya fitur refresh rate layar tinggi ya guys ya, yang 90 Hz atau 120 Hz kayak gitu. Jadi cuman punya refresh rate layar sampai 60 Hz aja. Dan ya, ini benar-benar stabil di kisaran 160 sampai 190 Hz ya guys ya. Dan saya mau coba buat dipakai main aplikasi game real drum guys. Oke, kita coba sentuhin satu-satu ya dan bakal mendapatkan hasil skor berapa. Kalian pastiin lihat angka yang paling bawah di bagian layar biru itu ya guys. Nah, sekarang saya mau coba sentuh kick drum ya. Nah, di situ mendapatkan skor di kisaran berapa tuh? 186 guys. Nah, coba saya sentuh di bagian kiri. Ya, mendapatkan skor 196 di bagian simbal. Wow, mendapatkan angka 200 di bagian i-head-nya mungkin. Oh, salah, bukan i-head itu ya, di kisaran 187 ini i-head. 150 100 berapa itu, 186 guys, karena agak jauh guys laptopnya, maaf ya. Oke, sekarang saya mau coba sentuh-sentuh di bagian sini ya, angkanya itu stabil ya guys ya, tapi paling nggak saat kita sentuh satu buah snare atau kick drum di sini tuh hasilnya mendapatkan skor yang di atas 150-an gitu guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat tuh 184, 191. Dan ya, kalau bisa saya simpulin untuk touch sampling rate-nya si Redmi Note 10s ini bisa di antara 160 atau 180 Hz ya guys ya. Jadi cukup lumayan tinggi untuk touch sampling rate-nya. Mengingat kalau si Redmi Note 10s ini nggak punya fitur refresh rate layar tinggi guys. Nah, selanjutnya setelah ini saya mau langsung ke Poco X3 Pro ya. Walaupun smartphone ini sudah pernah saya buatkan video touch sampling rate-nya bersama Poco F3, tapi saya mau coba kasih lihat ke kalian untuk bahan pembanding guys. Jadi saya setting-setting dulu supaya kita langsung lihat hasil touch sampling rate-nya guys.
Ya, oke guys, sekarang saya udah sambungin kabel USB Type-C-nya ke Poco X3 Pro dan sudah saya register juga di aplikasi ADB Tools-nya buat ngelihat touch sampling rate-nya. Nah, kalian bisa lihat ya, itu skor yang di sebelah kanan itu sudah masuk punyanya Poco X3 Pro. Dan ya, kalau kita sentuh di bagian ini tuh memang mungkin karena ini nggak ada fungsinya, jadi touch sampling rate-nya itu jadi di bawah standar ya guys ya, karena si Poco X3 Pro ini seharusnya minimal punya touch sampling rate itu di kisaran 240 Hz guys. Dan ya untuk fitur refresh rate layarnya sendiri si Poco X3 Pro ini juga udah mendukung 120 Hz guys. Dan ya sekarang saya mau coba buat buka aplikasi Instagram dulu ya guys ya. Nah sebenarnya udah muncul juga itu angka-angkanya. Dan kalau kita lihat ya udah di kisaran 200 dan sekarang mau saya swipe kayak gini guys. Nah, jadi kalau di aplikasi Instagram ini skor dari touch sampling rate-nya ini sesuai ya guys ya, di kisaran 210 sampai 240 dan kalaupun misalkan ada beberapa angka di bawah hasil standarnya itu normal ya guys ya, karena aplikasinya ini membacanya itu benar-benar keseluruhan gitu guys, nggak cuman yang tertingginya aja gitu. Tapi paling nggak di sini skornya selalu menunjukkan angka di kisaran 210 sampai 240 Hz guys untuk touch sampling rate-nya. Jadi saya rasa untuk di Poco X3 Pro ini cukup betul ya guys ya untuk touch sampling rate-nya. Sekarang saya mau coba untuk di aplikasi Real Drum ya guys ya, coba kita lihat. Nah, kalau di aplikasi di smartphone Redmi Note 10S tadi, maksud saya guys, kalau kita sentuh di bagian kick drum ini mendapatkan skor yang tinggi, gimana kalau di Poco X3 Pro? Nah, kita lihat guys. Sekarang saya mau sentuh satu sentuhan aja di bagian kick drumnya ini, dan kalian bisa lihat hasil skornya di sebelah kanan tentunya. Ya, kalian bisa lihat di situ skornya bisa mencapai 279 ya guys ya. Jadi kalau agak salah-salah sedikit karena laptopnya layar itu agak jauh guys dari saya, jadi mohon maaf ya. Dan sekarang saya mau coba sentuh bagian kick drum sebelah kiri. Ya, nggak tahu kenapa itu di bawah. Coba saya sentuh lagi. Di bawah lagi, coba saya sentuh sini. Oke, mungkin bisa saya cek dulu sebentar ya guys. Saya takut ada kesalahan di aplikasinya. Ya, ternyata nggak ada kesalahan ya guys. Jadi nggak tahu kenapa nih, malah skornya jadi turun. Nah, untuk disentuh di sentuhan pertama tadi bagus ya guys, mendapatkan skor di kisaran 279, tapi kenapa berikutnya justru ada di bawah guys. Nah, kalian bisa lihat nih ya, saya sentuh satu-satu nih, tuh. Jadi hasilnya nggak sebagus Redmi Note 10S tadi. Nah, ini sekarang muncul 281 atau 291 itu guys. Tapi kadang-kadang munculnya di bawah itu guys. Nah, itu muncul lagi tinggi. Ini kalau bisa dibilang ya, untuk touch sampling rate-nya kalau dari bagian sentuh ya guys. Kalau tadi kan buat Instagram tuh kita swipe ya. Ini untuk bagian disentuhnya itu kayaknya kurang responsif ya guys. Saya kurang tahu nih. Coba kita coba ya. Nah. Tuh, kadang-kadang muncul angka 200 tapi lebih seringnya di bawah itu guys. Ya, 100 dan juga ya jadi nggak rata gitu guys. Pokoknya ya saya bisa bilang kalau untuk di Poco X3 Pro ini bisa jadi punya sedikit performa yang sedikit lebih buruk ya guys ketimbang Redmi Note 10S nya ini. Jadi mohon maaf aja nih buat kalian yang Mi fans. Tapi ya bukan berarti ini menjadi patokan kalau smartphone ini tuh jelek ya guys, atau touch samplingnya buruk kayak gitu, enggak. Karena kita tadi masih bisa mendapatkan skor di antara 240-an ya. Ini cuman konsistensinya aja untuk touch sampling rate-nya ini yang saya agak sedikit bingung. Kenapa untuk di Redmi Note 10S tadi bisa walaupun disentuh satu-satu kayak gini juga masih mendapatkan di kisaran rata-rata itu range-nya antara 160 hingga 190. Tapi untuk di bagian Poco X3 Pro ini kenapa enggak gitu guys. Oke ya, kita udah mendapatkan hasil dari Poco X3 Pro dan Redmi Note 10S. Sekarang kita geser ke bagian Poco Phone F1 guys. Nah,
Ini ya, karena ketutupan layar biru guys. Oke ya, kita bakal ke Pocophone F1-nya. Ya, oke. Sekarang kita udah menyambungkan kabel USB Type-C-nya di Pocophone F1 dan juga sudah diregister juga di aplikasi ADB Tools-nya, guys. Dan itu skor yang ada di sebelah kanan itu hasil sampel dari sentuhan pertama si Pocophone F1 ya. Ini di bagian layar sini ya tuh. Kalian bisa lihat di bagian layar sini dia mendapatkan skor yang jauh lebih tinggi daripada di Poco X3 Pro tadi. Saya nggak ngerti ya, ini apa aplikasinya yang memang kurang bisa dijadiin patokan atau memang karakternya dari basic Android-nya guys ya, karena di Pocophone F1 ini masih menggunakan basic Android 10 dan kalau di Poco X3 Pro itu udah basic Android 11 gitu guys. Ini di bagian kosong ini kalau kita sentuh tuh masih mendapatkan skor di angka kisaran 100. Nah, sekarang saya coba buat buka aplikasi Instagram ya guys ya. Kita coba buat swipe-nya. Nah, cuman kalau kita lihat dari bagian layar sini sih untuk touch samplingnya itu rata-rata di kisaran 110 hingga maksimal itu di angka 160 tadi saya lihat guys. Ya walaupun 160-nya hampir kerasa jarang ya muncul. Lebih seringnya tuh di kisaran 117 sampai 130 atau 140. Nah, jadi untuk swipe-nya ini untuk Pocophone F1 itu di kisaran 160 atau 140 gitu ya guys ya untuk touch sampling rate-nya. Dan sekarang saya mau coba buat buka aplikasi Real Drum-nya. Dan kita lihat coba kalau untuk kita sentuh satu-satu di bagian kick drum dan juga snare-nya tadi ya guys. Apakah hasilnya akan lebih tinggi dari Redmi Note 10S atau si Poco X3 Pro? Oke, kita lihat ya, saya bakal sentuh di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, kalau saya sentuh di Pocophone F1 itu hasil rate-nya itu muncul 109. Coba saya sentuh di bagian kiri. Nah, masih stabil di kisaran 119. Saya bakal coba tap di bagian snare sini. Nah, kalian bisa lihat di situ juga ada angka 111. Saya pencet lagi kalau kalian nggak percaya. Nah, masih ada di kisaran angka 100 guys. Beda sama Poco X3 Pro tadi. Ini kenapa untuk smartphone Poco X3 Pro ini? Tapi kalau di Redmi Note 10S tadi hampir mirip sama Pocophone F1 ya guys ya. Hasilnya sedikit sesuai, sedikit sama lah karena di kisaran 100 juga. Jadi coba sekarang saya mainin atau saya tap-tap lagi sedikit ya. Ya, kalau kita lihat hasilnya memang steady di kisaran 100 sampai 140-an. Itu lebih sering sih ketimbang 160-an, 160-nya. Jadi kalau bisa saya simpulin untuk touch sampling rate-nya si Pocophone F1 ini di kisaran 120 Hz ya guys. Ya walaupun ini baru asumsi saya aja. Dan sekarang saya mau cabut dan bergeser kembali ke smartphone Infinix Hot 10s ini guys ya, yang paling banyak kalian pengen tahu ya untuk smartphone ini. Nggak tahu kenapa penasaran banget ya, karena memang juga si Infinix Hot 10s ini punya fitur refresh rate layar sampai 90 Hz guys. Cuman ya kalau tadi di 3 smartphone ini kita enak ya buat cabut coloknya karena menggunakan port USB Type-C yang sama. Tapi kalau di Infinix Hot 10s ini menggunakan micro USB guys, jadi saya harus copot dan ganti dulu. Oke, habis ini saya langsung ke Infinix Hot 10s-nya guys ya, smartphone yang terakhir dari video ini guys. Oke guys, sekarang kita udah ke smartphone Infinix Hot 10s-nya. Dan ya, lagi-lagi saya ingetin, untuk di sebelah kanan itu adalah hasil sampel dari touch-nya si Infinix Hot 10s-nya. Dan sekarang saya mau kasih lihat ke kalian lagi nih. Nah ya, kalian bisa lihat ya, nah kalian bisa lihat tuh. Dan oke, sekarang saya mau buka dulu aplikasi Instagram dan kita coba lihat untuk swipe-nya guys ya. Dan ya, sekarang saya udah masuk ke aplikasi Instagram dan kalian lihat sendiri untuk hasil angka touch sampling rate-nya si Infinix Hot 10s ini bisa dibilang cukup tinggi ya guys ya. Saya sering kali melihat angka 170 di Infinix Hot 10s ini dan juga angka 190 untuk di bagian swipe aplikasi Instagramnya ini guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, tuh.
Nah, sekarang saya coba reload. Oh sorry, saya lupa mengaktifkan lagi wifi-nya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini benar-benar hampir steady di angka 170 dan 190. Lebih sering lah kayak gitu guys ya. Hasilnya keluar di angka 170 dan 190. Sekarang saya mau coba di aplikasi game Real Drum juga ya guys ya. Seperti di smartphone yang sebelum-sebelumnya. Kita coba touch satu-satu antara kick drum dan juga snare. Apakah hasilnya akan tinggi atau sama seperti Poco X3 Pro. Sekarang saya coba di bagian kick drum dulu. Oh sorry, nggak kedengaran suaranya ya. Nah, masih kecil suaranya. Nah, ya ternyata hampir sama ya sama Poco X3 Pro. Saat kita sentuh seperti ini hasilnya itu rendah di bawah 100. Nah, itu kadang-kadang aja. Mungkin itu juga kadang-kadang muncul karena ke-swipe sedikit ya guys ya. Karena bisa jadi seperti itu guys. Nah, kalau seperti itu kan itu udah otomatis terswipe artinya ya guys ya. Kalau disentuh itu seperti ini hasilnya. Nah. Ya, kalau dari segi hasil atau sampling rate saat kita sentuh-sentuh di aplikasi Real Drum ini sih mirip-mirip ya munculnya itu sama kayak Poco X3 Pro tadi. Berarti ya bisa diartikan mungkin ini adalah dari smartphone-nya atau mungkin dari aplikasinya gitu guys ya, dua kemungkinan itu. Ya. Jadi kalau kita sentuh-sentuh gini hasilnya agak cukup mengecewakan sih ya. Nggak seperti di dua buah smartphone tadi antara Redmi Note 10S dan juga Pocophone F1 yang bisa mendapatkan hasil skornya tuh tinggi gitu guys. Saya nggak tahu kenapa sih ini. Antara smartphone Poco X3 Pro dengan Infinix Hot 10S-nya nih yang justru memiliki fitur refresh rate layar yang tinggi ya guys ya. Nah, Infinix Hot 10S ini punya fitur refresh rate layar sampai 90 Hz, sedangkan Poco X3 Pro ini sampai 120 Hz. Ya, ini cukup mengejutkan ya untuk hasil touch-touchnya seperti ini, kenapa dia angkanya rendah gitu. Mungkin di antara kalian ada yang bisa jawab, bisa ditulis di kolom komentar tentunya guys. Oke, jadi sejauh ini gimana guys? Apakah kalian puas dengan apa yang saya lakukan di video uji touch sampling rate untuk keempat buah smartphone yang sudah saya sebutkan di awal video tadi? Ya, jadi guys, kayak gitu aja dulu video soal uji touch sampling rate dari keempat buah smartphone ini. Dan bisa saya tarik kesimpulan dari keempat buah smartphone ini, ya, yang terutama itu adalah si Redmi Note 10S dan juga Infinix Hot 10S-nya ini punya touch sampling rate itu di kisaran di atas 120 Hz ya guys ya. Jadi ya udah cukup lumayan bagus juga. Padahal untuk kedua buah smartphone ini terutama Redmi Note 10S ya guys, cuman punya fitur refresh rate layar di kisaran 60 Hz saja. Dan ya semoga video ini bisa menjawab buat kalian yang udah sempetin nanya di kolom komentar kemarin. Dan ya seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys.